Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah yang insya Allah kita selalu berbagi ilmu dan wawasan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya Allah pada makom syiar YouTube ya Pasaman Timur ini bisa membantu kita berbagi untuk meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan iman kita kepada Allah dengan kita banyak-banyak mengenal dan belajar. Jangan kita mengenal tapi tidak belajar. Harus kita belajar karena perbuatan kebenaran itu adalah tajalli kaji, bukan menempatkan kaji dengan segala kalam, tapi memperjalankan kajian sebagai kasroh dari keberadaan Allah dalam wujud kitabnya. Insya Allah para hadirin dan hadirat, pada waktu dan kesempatan ini sedikit saya mengingatkan kepada ahli-ahli ma'rifat yang sedang berma'rifatullah, sehingga mengingatkan kembali dalam kalam-kalam wujud dan maujud, pada sifat ketuhanan dalam ketunggalan, dalam sifat ketuhanan dalam satunya, ini harus kita banyak mengenal. Sebagaimana kita pernah belajar atau pernah kita tayangkan pada masa lalu kemarin, bahwasanya berkata wujud sifat Allah dengan ada, ini sudah paham bahwasanya adanya aku oleh diriku sendiri. Jadilah aku oleh diriku sendiri.
dan akulah yang menjadikan diriku sendiri. Nah ini juga harus paham kalam-kalam wujudnya. Yang kedua, pada kalam wujud yaitu yang berwujud ini siapa? Kemana arah wujud ini? Jadi wujud adalah asal usul semua jadi. Dari tiga perkara bersifat batin, perkara dalam diri, dan bersifat zat, perkara dalam zahir, dan bersifat nur kepada semua hayat alam. Nah ini juga menjadi sumber diri asal usul, ya. Nah yang ketiga dalam potensi maujud menjadi suatu kodrat yang mana kodratnya terbuat dari wujud, dan wujud tadi disebut dengan kodrat berasal dari aras atau dikatakan dengan kodrat alam, yaitu kodrat iradat dan ilmu. Mana yang jadi ilmu? Ilmu berasal dari nur. Mana yang dikatakan jadi zat? Zat berasal dari batin. Nah ini juga harus kita paham. Jadi bagaimana perwujudan? Kemana menyatukan adanya wujud, wujud dan maujud tadi? Maka itu terhimpun ke dalam satu kodrat. Kodrat wujud adanya Allah dalam batin, dan kodrat wujud berhayat Allah pada zat disebut dengan rohani, dan bermaujud nyata Allah pada nur maka terlihat dalam jasmani. Ini dinamakan dengan hakikatullah. Diri sifat adalah diri hakikatullah. Jadi wujud itu bukan tiga macam. Wujud ini adalah satu kodrat dalam satu kesatuan wujud, wujud dan maujud. Kalau kita ingin melihat, merasakan wujud, maka kita memandang batin awal, yang mana batinul batin, dalam batin ada rahasia. Inilah yang menjadikan aku diriku. Aku dijadikan oleh diriku sendiri. Ini wahid kepada ahad. Ya. Nah itu. Ini yang kedua disebut dengan hayat, yaitu berzahir aku pada zat, disebut dengan hayat. Ini dikatakan dengan ruhani. Nah ruhani ini adalah golongan wujud. Sementara penampakan dari wujud dan wujud disebut dengan maujud. Maujud ini adalah nyatalah aku, hayat pada kodrat, iradat dan ilmu. Nah, apa yang dikatakan kodrat? Dia menjadi satu zahir yang tidak berasal dari alam manapun, yaitu berasal dari kehendakku. Nah, ini dinamakan kodrat. Nah, ini kedua adalah iradat. Iradat itu adalah rohani. Semua permintaan rohani kepada sirnya Allah. Karena rohani adalah ruh yang ditiupkan, berwujud kepada zat. Nah ini maka terjadi zahir. Nah sementara nurani jatuh kepada jasad, yaitu berupa-rupa. Nah ini yang jatuh kepada huluhiyahnya alam disebut dengan Muhammad. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Ini maujud golongan. Jadi kalau kita ingin menikmati mana wujud, lupakan wujud dan maujud. Mana wujud, lupakan maujud, maka terlihatlah bagi seluruh alam asal usul dia. Mana yang dikatakan maujud, tidak ada lagi yang zahir, melainkan zahirnya Allah yang menjadi uluhiyah daripada semua kodrat yang hayat. Jadi wujud, maujud itu hanya satu kodrat. Nah kenapa Allah katakan aku dalam prasangka hambaku? Ini yang dikatakan gunanya napas, ya tanapas, ampas. Bagaimana dia mendapatkan nufus, yaitu gerak sir. Inilah wujud daripada
tajalinya hayat dinamakan sir atau nur kasiyah yang berupa penampakan dari alif, yaitu zahirunya tadi. Hayat dan zahir terlihat, disebut alif, dikatakan nur kasiyah, yaitu sebuah hayat yang terlihat. Jadi dengan kita ingin menikmati satu demi satu, maka kita dirikan semuanya dengan dua perkara. Mendirikan suatu kekuasaan dengan pandangan penuh, tidak ada yang berkuasa melainkan pandangan kita semata. Maka kita kuasai karena adalah wujud awal mula jadi. Wujud adalah asal usul semua jadi, dan maujud adalah penampakan dari yang menjadikan semuanya. Nah, jadi dengan adanya satu tarikan nafas, kita sudah bisa menikmati tiga kodrat Allah. Tuhan, aku adalah Allah, berkodrat Tuhan berwujud Muhammad. Ini kalau disatukan, ya. Ini yang dinamakan diri Rabbani, diri yang berkuasa, diri yang berasal dari kekuasaan. Nah, ini dinamakan diri Rabb, diri Rabbani. Nah, diri Rabbani dikenal juga dengan diri fanafilah, yaitu diri tidak berurat dan tidak berdarah. Dihimpun menjadi satu kalam disebut dengan diri al-haqullah, yaitu diri al-haq, diri yang benar, ya, diri yang tidak pernah salah, hanya tingkah dan laku daripada akal dan nafsu membuat dia melakukan kesalahan. Itu pun hanya sebagai kodrat. Jadi kalau kita sudah menikmati terhadap wujud dan maujud adalah satu perbuatan dalam tiga kodrat. Tiga wujud dan maujud, ketiga perbuatan wujud ditampilkan oleh satu kodrat. Inilah dasarnya yang dikatakan dengan sifat hayat bagi Allah, yaitu diri sifat. Diri sifat adalah diri yang berasal dari wujud dan maujud. Jadi bukan dipisahkan tiga kodrat tadi, cuma dihimpun menjadi satu. Ini disebut dengan diri aftar. Diri aftar adalah diri zahir. Aftarnya Allah disebut nur kasiyah atau alif tersurat yang bersifat hayat. Makanya kita harus memahami tidak dipisahkan dalam pandangan. Jadi kalau kita kaji wujud, berarti harus memandangkan. Apakah kita harus melihat dan memandang tiada yang ada melainkan diri satu yang ada, dikatakan ada, dia adalah suatu kodrat yang tiada, dan tiada itulah yang ada. Ini bahasa munajatnya, ya, ketuhanan disebut munajatullah. Bahasa itu kenapa ditampilkan dalam tauhid ada bahasa ma'rifatullah? Karena bahasa itu tidak akan dimengerti oleh makhluk, tidak akan dimengerti oleh syaitan, tidak akan dimengerti oleh nafsu, para jin dan para makhluk-makhluk batin lain. Ini bahasa tidak akan mereka paham. Maka tidak pada dasar mereka untuk menggoda dan menjatuhkan manusia dalam menjabat martabat Allah. Jadi dengan adanya pemahaman demikian, maka kita telah menghidupkan diri kita. Kenapa? Kajian hakikat adalah kajian yang seseorang menghidupkan dirinya, bukan menghidupkan tubuhnya, tapi dia menghidupkan dirinya sebagai wujud bagi Allah. Jadi dengan adanya kita sudah memahami keberadaan wujud pada uluhiyah hati, wujud adalah pada zat yang naik, dan maujud nur yang berkembang. Kalau sudah luput kita dari tiga perkara, di saat kita membuka mata, kita menatap tubuh kita, itulah zahirul Rabbi, itulah zahirnya Allah.
yang tidak berasal dari apa yang langit, apa yang di bumi. Bukan Allah itu zahir, tapi zahir dari sirnya. Nah, inilah dikatakan innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Aku jadikan engkau dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu. Mana dijadikan dari saya? Yaitu wujud rahasia. Ya, wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Aku jadi karena engkau jadi karena aku. Inilah ibarat manusia ini menempuh kehidupan dengan bayang-bayangannya sendiri. Ya, begitulah kerahasiaan antara hak dengan kodratnya. Jadi dengan demikian kita tingkatkan selalu martabat daripada wujudullah ini. Ya wujud, ya wujud, ya maujud. Biasakan melaksanakan witir itu sehingga nanti si baharu alam nyata ini akan menjawab apa yang diinginkan Allah. Apa yang dijawab Allah, tubuh akan mengentalkan rasa. Maka dikatakan kalau tubuh kita berkodrat rahasia, maka wujud daripada rahasia itu adalah rasa. Rasa ini artinya sir juga. Ya, disebut sir, rahasia juga disebut sir. Sir usir, ada u antara sir dengan sir. Sir usir, mana u antara sir usir, itulah yang dikatakan dengan aku. Jadi kalau kita sudah paham aku bersifat zahir pada Allah dan berwujud pada Muhammad, bernapas pada sifat aku. Jadi ini adalah kodrat Allah. Nah, ini yang dikatakan satu kesatuan antara wujud dan maujud, bukanlah yang terpisah, tapi adalah himpunan yang menjadi satu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan ibadahnya, insyaallah. Ya wujudun ya maujudun, ya wujudun ya wujudun ya maujudun, ya wujudun ya wujudun ya maujudun, insyaallah akan membawa kita melepaskan manusiawi kita dan menikmati manusia ilahinya Allah yang diri sifat diri tempat Allah yang menjadikan dari tingkah lakunya disebut dengan kodrat sifat. Fi sifat wa fil izzatun ala inal fil sirri. Berdirinya sifat dan zatku oleh rahasiaku sendiri. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dan bisa menjadi cambuk agar kita tidak sombong di muka bumi ini, insyaallah. Baik para hadirin hadirat, alhamdulillah, mudah-mudahan berbagi ilmu ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.